Halo, apa kabar semuanya? Kembali dengan Putu Reza dan langsung aja di video kali ini kita akan ngebahas satu mid-range terbaru dari Xiaomi Indonesia, yaitu ini dia, Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Dari tahun ke tahun, yang namanya Redmi itu selalu menjadi omongan, selalu menjadi topik yang menarik karena dia selalu menawarkan value dengan harga yang begitu terjangkau. Tidak terkecuali untuk Redmi Note 11 Pro series tahun ini. Buat yang mungkin belum tahu, tahun ini Xiaomi ngerilis 3 di Indonesia. Ada Redmi Note 11 aja, ada Redmi Note 11 4G, sama yang saya pakai sekarang ini adalah yang versi 5G. Untuk harganya sendiri, pas videonya dibikin, ini masih harga perkenalan sih, yaitu Rp4.199.000 untuk varian 8128. Konfigurasi yang sebenarnya standar sekali, tapi sebenarnya udah cukup banget untuk banyak orang. Saya udah pakai HP ini sekitar 2 mingguan sejak waktu itu kan udah bikin video unboxingnya di kantor Xiaomi, dan menurut saya handphone ini emang layak kalau disebut sebagai jawara di angka 4 juta. Dengan angka yang cukup ramah di kantong, Xiaomi memberikan banyak hal menarik di handphone barunya ini. Seperti misalnya dari segi chipset ada Snapdragon 695 5G dengan liquid cool technology yang bakal nunjang banget buat user yang pemakaian intensif kayak misalnya main game. RAM-nya 8GB yang secara default itu udah ditambah 3GB lagi dengan fitur RAM extension. Bisa dimatiin sih, cuma ya ngapain, mendingan dipakai aja. Storage yang di bawah 128GB untuk unit yang saya pakai sekarang, dan handphone ini masih ada slot tambahan buat microSD. Jadi kalau kurang ya tinggal ditambah aja. Untuk layar, ukurannya di sini 6,67 inci Super AMOLED Full HD+ 120Hz dengan touch samplingnya 360Hz. Kualitas visualnya ya standar bagus untuk sebuah handphone di kelas mid-range dengan warna dan kontras yang oke. Visibilitas outdoornya juga bagus, jadi kalau misalnya dipakai outdoor siang hari yang terik, itu layarnya tetap kelihatan. Untuk kacanya, handphone ini udah pakai Gorilla Glass 5 dan dilapisin lagi pakai plastik anti gores, jadi aman banget. Dan untuk soal sertifikasi, perangkat ini sudah dilengkapi dengan IP53 Splash Proof. Jadi kalau misalnya kebasahan, kehujanan itu nggak masalah. Dengan ukuran layar yang tadi udah saya sebutkan yaitu 6,67 inci, bisa ditebak kalau handphone ini bukan sebuah handphone yang kecil. Untuk sebagian user pun mungkin akan langsung nganggep kalau wah ini handphonenya gede ya pasti pegang. Tapi kalau konteksnya pemakai multimedia, ini adalah handphone yang enak karena layarnya yang lega, tambah lagi dengan hadirnya dual stereo speaker yang bikin makin asik pasti pakai. Buat mereka yang cari performa di rentang 4 jutaan, Redmi Note 11 Pro 5G ini jelas salah satu alternatif yang menurut saya paling menarik karena emang udah cukup banget dipakai apa aja. Kalau cuma buat sosial media sama nonton doang sih ya nggak masalah, nggak ada kendala, semuanya lancar-lancar aja. Terus kalau misalnya dites lewat benchmark, angkanya memang fluktuatif, saya coba beberapa kali, dan yang paling tinggi itu bisa saya dapetin di angka hampir 400.000. Kemudian kalau kita ngomongin soal gaming, saya yang palingan tiap hari tuh mainnya kalau nggak Mobile Legends, Pokemon Unite sama Tsubasa itu udah aman banget. Ya FPS 60 dengan setting grafis tinggi itu bisa lancar-lancar. PUBG Mobile bisa smooth ultra, Genshin medium juga masih oke. Jadi kalau kita ngomongin soal performa pemakaian, handphone ini emang layak disebut sebagai salah satu jawara di harga 4 jutaan. Pun dengan baterainya yang 5000 mAh, ini daya tahannya bagus, bisa nyala seharian dengan screen on time yang awet. Jadi, misalnya kita pakai HP ini untuk aktivitas di luar ya, misal pagi bangun udah full charge, terus kita pergi di luar nggak ketemu colokan, sebenarnya handphone ini udah cukup banget untuk membuat kita bebas dari rasa khawatir bakal lowbat sebelum waktunya. Terus kalau misalnya kita butuh ngecas pun, di sini kan dia punya charger 67 watt include dalam kotak, kita nggak perlu beli terpisah lagi, dan itu bisa mengisi dari taraf lowbat sampai penuh hanya dalam waktu sekitar 1 jam aja. Jadi menurut saya ini nyaman banget, dipakainya awet, ngisi baterainya pun juga nggak pakai lama. Hari gini yang namanya handphone ya nggak cuma soal performa chipset doang ya, tapi kamera, ya dong, pasti kamera tuh penting banget. Di handphone barunya ini, Xiaomi ngebawa angka besar 108 megapiksel di lensa utama dengan konfigurasi triple kamera yang diisi dengan lensa ultra wide dan makro. Awalnya saya berharap telemakro sih sebenarnya, tapi ternyata ini makro biasa. Sedikit untuk mode foto yang penting dan perlu-perlu itu udah ada di handphone ini, seperti ada mode pro alias manual, ada 108 megapiksel, slow-mo, sampai dual video, semuanya siap dipakai. Ngomongin soal hasil, seperti dugaan, nggak mengecewakan dong pastinya. Pengambilan dalam kondisi pencahayaan yang baik, khususnya outdoor, itu bisa ditangani dengan sangat bagus. Foto yang didapatkan cukup tajam, detailnya juga oke, warnanya pun baik meskipun ya kadang agak sedikit tinggi saturasinya. Secara umum ya jelas ini adalah handphone yang bisa diandalkan untuk foto-foto, baik itu dengan lensa utama maupun lensa ultrawide.
Kemampuan low light juga layak menjadi satu highlight tersendiri karena Redmi Note 11 Pro 5G ini sukses bikin saya kagum dengan hasilnya karena bisa dapetin detail yang baik pada pencahayaan yang minim. Emang sih ini butuh trial and error ya, kebiasaan untuk pakai segala macam fiturnya, tapi kalau kita udah dapet ya, itu bener-bener kita bisa dapetin hasil yang bagus secara gampang. Catatan saya palingan dari soal exposure aja yang umum terjadi di HP midrange, di mana dia seringan pengen bikin gambar jadi terang padahal sebenarnya nggak perlu. Jadi solusinya kalau dari pemakaian saya adalah tap to focus, abis itu kita turunin sedikit exposure-nya supaya lebih pas. Selain itu, kalau dari soal white balance, ini juga kadang cukup agresif ya berubahnya. Seperti contoh berikut, bisa langsung lihat saya geser sedikit aja, dari yang dingin dia jadi langsung kuning, begitu juga sebaliknya. Jadi mungkin supaya lebih oke, sebelum foto pastiin dulu udah ada di warna yang diinginkan, atau ya kalau pengen lebih leluasa lagi ya pakai aja mode manual alias Pro-nya. Buat kamera depan, hasilnya juga ini udah baik sekali untuk sebuah handphone di kelas mid-range. Detailnya kadang emang agak sedikit halus, skin tone-nya juga agak terlalu putih sih kalau buat standar saya, padahal ini beautify-nya udah saya matiin. Cuma ya buat handphone yang tidak menjadikan kamera depan sebagai jualan utama, ini udah cukup. Di bagian video, resolusinya mentok, hanya 1080p aja, baik itu kamera depan maupun kamera belakang. Kalau pengambilannya siang, yang terang ya hasilnya oke sekali, tapi kalau kita ngomongin low light, menurut saya ini nggak terlalu spesial, seperti sampel yang bakal saya tunjukin abis ini. Oke, ini dia untuk perekaman video menggunakan Redmi Note 11 Pro 5G ya, ini kamera belakang 1080p aja, kita cek autofocus sedikit. Nah, itu dia cukup cepat ya, nggak ada masalah. Warna bisa langsung lihat, kita coba untuk detailnya. Dan dia kalau udah merekam gini kita nggak bisa pindah ke lensa ultrawide ya, jadi walaupun ada slidernya tapi dia nggak bisa ditarik ke ultrawide. Tapi kalau mau kita zoom itu dia bisa sampai maksimal digital 6 kali gitu. Sekarang kita balikin lagi ke satu seperti ini, kita balik ke sana ya, itu langit masih kelihatan birunya masih oke. Kalau di bawah jalan seperti ini. Ya, ini dia kurang lebihnya kalau untuk kamera belakang perekam video menggunakan Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Terus sebelum kita lanjut ke kondisi low light, sekarang nih saya coba ngerekam pakai lensa ultrawide. Jadi sebelum kita pencet record diganti dulu ke lensa ultrawide untuk bisa rekam seperti ini. Ya, hasil seperti ini kalau kita pakai lensa ultrawide, dan ini dia bisa di zoom ya. Lucunya dia bisa didorong sampai 2x, tapi bisa langsung lihat detailnya berantakan. Jadi kita kembalikan lagi ke ultrawide seperti ini, dan habis ini kita tunjukin untuk perekaman menggunakan lensa telenya. Dan ini dia kalau perekaman dengan lensa tele makro 2x hasil seperti ini. Jadi ini sebelum pencet tombol record saya ganti dulu ke lensa tele makro baru direkam. Hasil seperti ini. Sebelum lanjut kita cek dulu untuk video kamera depan dari Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Di sini ya hasilnya untuk pengambilan outdoor siang hari ya, di belakang langitnya emang lagi mendung-mendung gitu, jadi kelihatannya putih, nggak ada warnanya. Nah, kalau kita kesana, nah itu juga bisa langsung lihat ya hasilnya seperti itu untuk kamera depan. Dan sekarang kita akan pindah ke kondisi low light. Habis itu kita cek juga untuk pengambilan di indoor videonya oke atau enggak. Langsung aja kita lihat.
Kalau dibilang ini sebagai jawarannya Xiaomi saat ini, kalau menurut saya sih layak-layak aja, karena meskipun dia bukan handphone yang sempurna, tapi secara experience dia deliver. Dia bisa memberikan experience yang menyenangkan ketika dipakai, dan sederhananya saya bisa bilang kalau handphone ini bisa dikatakan sebagai all-rounder yang menyenangkan di berbagai aspek. Terus kalau dibandingkan bagaimana nih yang versi 5G dengan yang versi 4G, menurut saya sih lebih pada preferensi masing-masing, dan juga yang terpenting adalah mungkin tempat tinggal kita ya, domisili kita. Karena nggak bisa dibungkiri, ya sekarang kan coverage atau jangkauan 5G itu masih terbatas. Jadi ya mungkin buat yang tinggal di kota besar, mungkin kayak di Jakarta gitu, terus pengen lihat ada logo 5G aktif di handphone, ya mungkin memilih yang versi 4G tidak tepat. Sedangkan kalau buat kamu yang mungkin ngerasa 4G saja sudah cukup, atau mungkin di daerahnya saat ini ya domisilinya memang belum ada jangkauan 5G, ya menurut saya sih berhemat sekitar 300 ribuan untuk membeli yang versi 4G aja, itu adalah pilihan yang bijak. Jadi mau pilih yang mana antara yang 4G atau yang 5G, menurut saya sama-sama oke. Dan buat yang tertarik untuk lebih lengkap soal handphone ini, langsung aja cek link yang ada pada kolom deskripsi di bawah. Untuk sekarang kayak segitu aja dulu review saya tentang Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Terima kasih banyak nonton sampai habis. Putri pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu, dan seperti biasa, have a nice day.